Rose Suryo dan pengacaranya, Ahmad Hozinuddin, dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Pelaporan itu masih berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Yang mengagetkan lagi, pelapor dalam kasus ini adalah Egy Sujana dan Damai Harilubis, yang sebelumnya juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama. Laporan tersebut diterima Polda Metro Jaya pada Minggu, 25 Januari 2026, malam. Pelapor merasa bahwa nama baiknya telah dicemarkan oleh pernyataan terlapor yang disampaikan di media, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Senin, 26 Januari 2026. Budi berujar, Damai melaporkan Hozinuddin, sementara Egy melaporkan Rose Suryo dan Hozinuddin pada hari yang sama. Laporan pertama diajukan oleh pelapor berinisial DHL terhadap AK, sedangkan laporan kedua diajukan oleh pelapor berinisial S terhadap RS dan AK, kata Budi. Pelaporan Egy dan Damai terhadap Rose Suryo dan pengacaranya menegaskan bahwa posisi hukum mereka kini telah berbeda. Sebelumnya, Egy Sujana, Damai Harilubis, dan Rose Suryo sama-sama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Bersama 5 tersangka lainnya, mereka diduga melakukan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, serta manipulasi data elektronik. Namun, para tersangka tersebut dibagi ke dalam 2 klaster. Egy Sujana dan Damai Harilubis masuk klaster pertama, sedangkan Rose Suryo berada di klaster kedua. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi melaporkan 8 nama soal tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Di antara ke-8 nama itu, Egy Sujana dan Rose Suryo termasuk di antaranya. Rose Suryo dianggap menghina kuasa hukum Egy Sujana. Elida Neti menjelaskan alasan kliennya melaporkan Rose Suryo dan Hozinuddin atas dugaan pencemaran nama baik. Ia menilai, laporan tersebut tidak berkaitan dengan kesepakatan damai atau restoratif justice yang sebelumnya diberikan Jokowi kepada Egy dan Damai. Kami melaporkan tidak ada hubungannya dengan restoratif justice, karena dia, Rose Suryo, bertanggung jawab dengan omongannya. Kan dia selalu menghina-hina, merendah-rendahkan, ujar Eli. Kata-kata hinaan yang dimaksud Eli dilontarkan Rose Suryo pada 22 Januari 2026. Kata-katanya yang tanggal 22 itu menyatakan bahwa ada restoran justice bukan produk KUHP baru, bukan KUHP lama, tapi KUHP produk Solo. Yang Solo bisa membeli seorang pejuang menjadi pengkhianat, jelas Eli. Eli mempertanyakan maksud dari kata membeli yang disampaikan Rose Suryo. Ia menilai kata-kata itu menghina kliennya. Kalau membeli, berapa dibeli? Siapa yang beli? Ini kan sebuah penghinaan yang dahsyat, gitu. Kalau dia ragu dengan produk restoratif justice itu, dia gugatlah. Kita siap nantang dia, tegas Eli. Sebuah kedamaian itu melebihi dari segala-galanya. Mohon maaf-maafan, memang enggak Damai minta maaf, tapi berdamai itu lebih indah. Dan case semua case di close. Jadi terus masalahnya di mana? Kok ada, disebut, perjanjian ganti rugi segala macam, imbu dia. Respons Rose Suryo. Rose Suryo menyebutkan langkah restoratif justice yang diambil Egy dan dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi adalah bentuk manipulasi hukum. Hal ini disampaikan Rose Suryo dengan mengutip sebuah artikel berjudul Orkestrasi SP3 dan Kota Pandora yang ditulis oleh Lukas Luarso. Dalam artikel itu, Jokowi dan Egy disebut seperti tutup dan botol yang memiliki kecocokan karena perilaku mereka yang memilih jalur restoratif justice untuk penyelesaian masalah. Sama seperti Jokowi membuat dalih restoratif justice untuk memanipulasi hukum melalui transaksi bawah tangan. Aksi Egy dan Jokowi ibarat botol ketemu tutup, ada chemistry yang pas antara keduanya. Tutur Row mengutip artikel itu saat dikonfirmasi, Senin. Di samping bebasnya Egy dan Damai dari status tersangka, masih ada 6 tersangka lainnya, termasuk Rose Suryo. Menurut dia, pencabutan status tersangka ini berarti ada rahasia yang lebih besar yang dikhawatirkan Jokowi akan terbuka jika ijazahnya dinyatakan palsu. Pembatalan mendadak status tersangka Egy Lubis menyiratkan kepanikan dan ketakutan akan terbongkarnya kejahatan pemalsuan. Ijazah Jokowi menjadi semacam kotak Pandora. Jika terbuka bakal mengungkap segala kejahatan dan kepalsuan yang ditutupi, tutur dia. Egy Sujana dituding berkhianat. Hozinuddin mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait laporan yang diajukan Egy dan Damai terhadap dirinya dan Rose Suryo. Ia menduga
Laporan ini berkaitan dengan keputusan Egy dan Damai yang menyambangi rumah Jokowi dan berujung pada langkah restoratif justice. Ia pun merasa bahwa Egy dan Damai adalah pengkhianat karena meninggalkan tersangka lainnya. Predikat pengkhianat atas DRL dan S bukan disebabkan pernyataan kami, tapi karena pilihan mereka berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo mengatasnamakan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, tanpa persetujuan anggota lain, kata Hozinuddin dalam keterangannya. Hozinuddin menegaskan bahwa ancaman pidana dengan hukuman di atas 5 tahun tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Hozinuddin menyinggung pertemuan antara Egy, Damai, dan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 8 Januari 2026. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi titik balik perubahan status hukum Egy dan Damai. Usai pertemuan itu, keduanya menerima SP3 dan status tersangka mereka pun dicabut. Ia menyebutkan, tindakan tersebut bukan hanya meninggalkan perjuangan bersama, tetapi juga berdampak pada nasib 3 tersangka lain dalam klaster yang sama, yakni Rustam Effendi, Kurnia Triroyani, dan Rizal Fadillah. Menurut Hozinuddin, ketiganya justru dipecat dari TPUA setelah Egy dan Damai mendapatkan SP3. Jadi, setelah dari Solo, S bukan saja mendapatkan SP3, melainkan juga berkhianat meninggalkan perjuangan teman-temannya, bahkan memecat teman-temannya dari TPUA, kata Hozinuddin. Ia menambahkan bahwa Egy dan Damai merupakan pihak yang sejak awal menyeret ketiga tersangka tersebut ke dalam perkara ini. Hozinuddin menilai langkah restoratif justice yang ditempuh Egy dan Damai sebagai upaya memecah belah perjuangan, karena perkara Rosuryo dan rekan-rekannya tetap berlanjut ke tahap persidangan, sementara 3 tersangka klaster pertama lainnya mulai diperiksa. Atas analisa fakta yuridis itulah, saya menyimpulkan SP3S dan DHL tujuannya untuk pecah belah perjuangan, kata dia. Babak baru penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, kembali menyedot perhatian publik. Hari ini, Selasa, 27 Januari 2026, penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dijadwalkan memeriksa 3 saksi ahli yang diajukan oleh kubu tersangka Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kehadiran sosok kontroversial Rocky Gerung dalam daftar saksi ahli tersebut menjadi magnet utama yang diprediksi akan mengubah eskalasi kasus ini di meja hijau kelak. Formasi ahli, filsafat, hukum, hingga pidana. Kuasa hukum Rosuryo CS, Jamada Girsang, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 pakar untuk membedah kasus ini dari berbagai sudut pandang. Selain Rocky Gerung yang hadir sebagai ahli filsafat, terdapat pula Dr. Kandidat Didit Wijayanto sebagai ahli hukum dan Profesor Hamidah selaku ahli pidana. Profesor Hamidah dan Dr. Didit melanjutkan BAP dari pemeriksaan sebelumnya. Jelas Jamada pada Senin, 26 Januari 2026. Keterlibatan Rocky Gerung sendiri merupakan permintaan khusus dari salah satu tersangka, Dr. Tifauzia Tiasuma. Kapasitas intelektual Rocky dianggap mampu memberikan perspektif mendalam mengenai dimensi kebenaran dan validitas dokumen dalam konteks filosofis. Rocky Gerung, lahir 20 Januari 1959, adalah salah seorang komentator politik, akademikus, filsuf, dan intelektual publik Indonesia. Ia merupakan salah seorang pendiri Setara Institut dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, P2D. Ia pernah mengajar selama 15 tahun di Universitas Indonesia. Ia merupakan kakak dari Grefo Gerung yang saat ini menjadi dosen di Universitas Sem Ratulangi. Hamidah Abdurrahman, lahir 22 Oktober 1956, adalah akademikus yang menjabat sebagai guru besar bidang ilmu hukum di Universitas Pantasakti Tegal. Dia juga pernah menjadi sebagai komisioner Komisi Kepolisian Nasional yang bertugas pada periode 2012-2016. Hamidah terpilih bersama 5 orang anggota lainnya yaitu Adrianus Mulyala, Brigjen Pol, Purnawirawan, Chef Riyadikat Ali, Edi Syaputra Hasibuan, Nasir, dan Logan Siagian. Sedangkan 3 anggota lainnya, Menko Polhukam, Ketua, Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua, dan Menteri Hukum dan HAM merupakan anggota ex officio dari kalangan pemerintah. Dr. Kandidat Didit Wijayanto. Didit Wijayanto dikenal sebagai seorang advokat senior dan pakar hukum yang memiliki spesialisasi dalam perkara-perkara hukum yang kompleks di Indonesia.
Ia seringkali muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik, aktivis, hingga sengketa hukum yang berdimensi politik. Didit menempuh pendidikan hukum yang komprehensif. Setelah menyelesaikan gelar sarjana hukum SH dan magister hukum MH, ia melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengejar gelar doktor hukum. Status doktor kandidat menunjukkan bahwa ia berada di tahap akhir penyelesaian disertasi atau penelitian doktornya. Didit Wijayanto dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas namun tetap berbasis pada literatur hukum yang ketat. Dia seringkali memberikan pembelaan yang berfokus pada hak-hak sipil dan asas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.